Juara harapan? Harapan 1 gitu. Kenapa tidak juara 1? Pilihannya sama murid, dia bilang, hayang golok, hayang celurit, Pak. Oke, kembali lagi di podcastnya Geraha Kreatif. Hari ini kami kedatangan tamu spesial dari Rumah Inspiratif. Ini adalah salah satu anak muda di Kabupaten Serang atau Provinsi Banten yang sudah melanglang buana memberikan inspiratif kepada semua anak-anak muda di Provinsi Banten dan butuh banyak dipertimbangkan oleh berbagai kalangan, kira-kira gitu. Selamat datang Kang Faiz. Alhamdulillah. Diminum dulu. Minum. Saya mengenalkannya tidak ini ya. Benar ya? Iya. Kang Faiz, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Baik. Ini buat rumah inspiratif itu idenya dari mana sih, Kang? Ide ini sebenarnya memang lahir dari salah satu keterpanggilan jiwa sosial saya. Karena memang dulu saya sempat dibesarkan dari seorang anak pedagang tempe keliling. Dari 9 bersaudara. 9 bersaudara? 9 bersaudara yang bisa kuliah cuma 1. Subhanallah. Dan inilah adalah satu harapan besar bagi kami. Bagaimana kegiatan-kegiatan di rumah inspiratif ini bisa memberikan salah satu solusi untuk kecerdasan kalangan umat. Khususnya juga generasi bangsa kita. Karena memang kalau kita lihat bahwa masalah besar di kalangan kita dari dulu sampai sekarang adalah the greatest problem that has confronted man, immemorial is the moral problem. Satu masalah besar yang dihadapi bangsa kita adalah permasalahan moral, sehingga menurunkan satu mentalitas anak bangsa kita, sehingga memang mudah sekali untuk putus asa. Makanya saya hadirkan rumah inspiratif untuk bisa memberikan inspirasi dengan satu wadah. Wadah ini tentunya bisa melahirkan generasi-generasi muda yang bermental baja. Oke, berarti CCM-nya sebetulnya memperbaiki SDM. Memperbaiki SDM. Cita-cita mulia adalah memperbaiki SDM. Gitu. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Berarti dari anak keberapa, Kang, dari 9 bersaudara? Saya anak kelima dari 9 bersaudara. Kita sama. Sama. Kelima persis. Kakak 4 tadi 4 berarti. Oke. Anak kelima itu sering ngegantung. Ya betul. Sering ngegantung, sering disalahkan. Sering dipaido gitu. Kang. Memang bukannya di Kota Serang itu udah bagus SDM-nya? Iya. Bisa cerita latar belakang terus? Karena memang dulu awal kita menjalankan ini, emang saya pendatang dari kota Cilegon ya. Dari Cilegon, kemudian saya punya istri di kota Serang. Kemudian di situ saya melihat ada seorang siswa, anak berkebutuhan khusus yang kurang mendapatkan andil dan sering kali mendapat tolakan di lembaga pendidikan. Dari situlah saya berusaha untuk mendirikan, dulu itu adalah Taman Bacaan Sarang Baca Anak Berkebutuhan Khusus. Gitu. Dan Sarang Baca Anak Berkebutuhan Khusus. Gitu. Dan dalam proses perjalanan dulu kita belum sempat untuk bisa mendirikan tempat ya. Ketika itu saya coba untuk ikut di ajang salah satu seleksi pemuda di Kota Serang, pemuda pelopor, dan alhamdulillah di tahun 2017 saya mendapatkan anugerah pemuda pelopor pendidikan di Kota Serang sebagai penggerak anak berkebutuhan khusus. Luar biasa, keren. Itu mulai tahun 2017. Udah lama juga ya. Itu awal karir merintis. Tapi memang latar belakangnya juga saya lihat ini pendidikan ya. Pendidikan. Saya sarjana filsafat sebenarnya. Mindset. Berarti sebenarnya di lembaga di pengembangan diri rumah inspiratif ini ada majelis zikir. Majelis zikir. Apa aja sih itu, bisa disebutin nggak?
Ada majelis zikir, ini memang orientasinya adalah bagaimana mencetak generasi anak-anak muda di lingkungan kita supaya memang bisa menjadi penghafal Quran ya. Oh, Alhamdulillah. Dan ini sudah kemarin kita sudah mendapatkan satu rasa bahagia. Bagaimana ada salah satu santri kita umur 15 tahun, 3 tahun menghafal Quran dan sudah 30 juz. Alhamdulillah. Achievementnya keren. Ini salah satu nilai kebahagiaan bagi kita. Ya, nilai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Iya, keren. Terus bisa cerita nggak TBM Serang Baca itu? Sarang Baca Anak Berkebutuhan Khusus ini ada di Kampung Pipitan, RT 01, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Nah, memang ini adalah bagaimana mengangkat anak-anak berkebutuhan khusus supaya memang punya mental. Kita bukan hanya membina di daerah kota ya, di kabupaten. Kita punya kisaran 10 anak berkebutuhan khusus. Memberikan pengajaran kepada anak berkebutuhan khusus itu berbeda sekali dengan anak-anak biasa pada umumnya. Ada hal yang memang sangat tragis ketika kami berusaha untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Ketika memang mereka segala kebutuhannya tidak dipenuhi, mereka sering kali membenturkan tubuhnya, menyakiti tubuhnya. Itulah kadang merasa ibanya kita ya gitu kan. Terus juga ada yang sesuatu yang sangat mukjizat, yang sangat luar biasa ketika saya mengajari anak berkebutuhan khusus. Diajari untuk bisa belajar hal huruf-huruf biasa itu sangat lama untuk berpikir. Tapi kenapa ketika diajari huruf hijaiyah itu sangat cepat sekali dalam menangkapnya. Oh, jadi sebetulnya harus menemukan pain point-nya di mana ya? Maksudnya menemukan dia itu kuat di mana gitu ya? Iya. Jadi memang anak-anak berkebutuhan khusus ini juga kadang-kala kita memandang sebelah mata, tapi potensinya ternyata sangat luar biasa. Oh, kalau kita menemukan bakatnya. Inilah yang memang yang saya rasakan dan memang mendapat satu rasa syukur yang memang benar-benar saya rasakan. Kenapa? Karena memang dalam posisi ini saya tentunya hari ini diciptakan benar-benar menjadi orang yang sempurna di mata manusia biasa. Tapi sesungguhnya ada orang yang lebih sempurna daripada kita, yakni orang-orang anak-anak berkebutuhan khusus yang tentunya memiliki pemikiran yang lebih cemerlang daripada kita. Iya. Kang, Kang kan berbagi terus nih. Keluarga gimana? Alhamdulillah. Keluarga tercukupi. Karena memang di sisi lain ketika saya menjalankan kegiatan social planner, saya punya tanggung jawab besar. Saya sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah Serang, gitu kan. Sebagai guru mata pelajaran seni budaya. Orang filsafat pegang seni budaya. Tapi memang itulah jalannya mungkin ya. Itu jalannya. Nah, banyak kesulitan dong. Sekarang kan di musim pandemi, ngajarnya gimana? Justru pandemi ini menjadikan saya mendapatkan keberkahan. Oke. Di awal-awal ketika biasanya kita misalkan menggerakkan anak-anak kegiatan social planner, misalkan sanggar ya, biasanya warawiri untuk mentas gitu di acara-acara hajatan, pernikahan dan lain sebagainya gitu kan. Di off ketika saya menjalankan sebuah podcast ternyata antusiasnya lebih banyak. Oke. Dan berkahnya lebih banyak. Jadi jangkauannya lebih luas gitu lebih ya. luas. Oke. Jadi tinggal duduk manis ya. Panggilan banyak. Termasuk kemarin gitu ya. Kemarin Ya. sempat diminta untuk jadi announcer di salah satu acara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Alhamdulillah. Gitu. Karena memang itu kekuatan dari segmentasi dunia digital saat ini. Kuat di situ juga. Soalnya saya lihat Akang juga sering banget live Facebook ya. Iya. Berarti itu salah satunya memperluas jaringan dan lebih memudahkan orang mengenal. Iya. Kang Faiz ini berarti jadi ikonnya Serang dong. Alhamdulillah. Jadi penggerak anak muda di Banten ya. Di Banten. Ya. Berarti yang Sanggar Marawis itu selama ini
Dari panggung ke panggung? Dari panggung ke panggung itu rutin, sebulan sekali, kadang 3 kali gitu kan. Ini untuk menghidupi para teman-teman yang sudah bergabung di kalangan kita. Untuk menjalankan operasional itu dari situ ya. Oke. Nah, Kang. Terus ini kan di masa pandemi sanggar itu kan pasti nggak off ya. Tapi ada masih 1-2 yang masih berjalan kan. Karena kalau ketahuan polisi dan lain-lain kan pasti dibubarin tuh kan. Kebetulan CS ya. Pak Kapolseknya CS. Pas saya lagi di sini, tolong jangan dibubarin. Oh, berarti maksudnya ada 1-2 masih tetap operasi ya, operasional gitu ya. Oke, Kang, ini ada yang lucu si Gerai dan Galeri Bunyai itu apa, Kang? Gerai dan Galeri Bunyai ini adalah salah satu wadah ekonomi kreatif di bidang kuliner yang memang disajikan untuk menampung kuliner-kuliner yang ada di wilayah kita, di masyarakat kita. Okay. Nah, nama Bunyai ini sendiri kan adalah ikon nama nenek-nenek tua. Iya. Saya lihat ikonnya tuh gimana nih? Apa ini ikon nenek tua? Oke, terus. Padahal kan yang menjalankan sebenarnya anak muda. Oke, terus. Kalau kakek-kakek kan namanya Mbak Piyai ya. Gitu. Kalau perempuan Bunyai. Gitu. Dimensi di situ. Makanya ini mengambil satu keberkahan dari nama Bunyai. Bunyai ini sebenarnya nama yang sangat mulia ya bagi orang-orang di masyarakat kalangan Banten karena memang memiliki segmentasi keilmuan agama yang tinggi. Bunyai. Makanya orang-orang sebut orang yang punya dimensi keilmuan tinggi itu disebut dengan Bunyai dan Mbak Piyai. Oke. Jadi Bunyai. Kang, berarti Rumah Inspiratif ownernya berdua dong? Iya, kita menjalankan karena memang kita sudah janji setia ya. Siap, janji setia, mantap. Jadi itu Sri Kandi dari Banten ya? Alhamdulillah. Nanti mungkin next kita undang di podcast ini untuk ngomong bareng ya. Siap. Kang, sama berikutnya mungkin sound dari tong itu gimana? Sound box tong. Sound box tong. Kemarin kita dapat juara harapan 1 sih. Itu sebenarnya coba-coba ya. Itu bisa cerita gimana sih? Cerita gimana itu? Coba-coba karena memang kebetulan ada salah satu lomba dari instansi terkait gitu kan. Kemudian kita mengikuti Kementerian Pariwisata, Parekraf. Bukan kementerian tapi Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Mengadakan kegiatan perlombaan seni kriya. Saya coba gitu kan membuat, karena memang itemnya sudah dikasih, tongnya, kandinya sudah dikasih gitu kan, tinggal bagaimana kita mengkaryakan karya tersebut untuk menjadi lebih kreatif gitu ya segmentasinya. Akhirnya saya berpikir bagaimana sound system ini bisa menjadi bisa enak didudukin, juga bisa enak sambil duduk, juga mendengarkan musik. Istirahat. Gitu. Oke. Karena orang sambil duduk dengerin musik. Iya, gitu kan. Kita lebih portable gitu kan. Kita tinggal cuma bawa power bank, handphone ya kita nyalain. Atau mungkin sambil Bluetooth ya udah. Dia dengerin qasidah, dengerin ngaji gitu ya. Oke. Gitu. Jadi itu dapat juara harapan 1 gitu. Kenapa tidak juara 1? Mungkin belum rezekinya ya. Nah, ini menjadi motivasi baru bagi saya pribadi bagaimana menjalankan, ya memang fashion saya kan guru seni budaya, bagaimana saya juga mampu gitu kan, mengkriakan atau mengkaryakan tong ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat, bukan lagi menjadi tempat sampah. Iya. Jadi sesuatu yang bernilai lebih ya kan. Gitu. Tinggal kemas lagi supaya lebih indah dan bagus aja. Itu tugas anak muda ya. Kang Faiz hidupnya waktu kecil gimana sih, Kang? Kok bisa seperti ini? Bisa cerita nggak latar belakang keluarga gitu? Ya memang dulu saya dilahirkan dari seorang anak pedagang tempe keliling ini, cuma dapat jajan itu ingat banget ya, cuma 1.000 perak. Cuma hanya bisa beli es dan gorengan saja. Dan ketika saya waktu istirahat sekolah itu harus pulang terlebih dahulu karena memang supaya bisa mengisi perut supaya kenyang dan bisa belajar selanjutnya.
ketika memang itu mungkin waktu-waktu ketika saya sekolah masa SMP dan MTS itu tidak seindah teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain kalau saya lihat ke sekolah bawa motor, saya berjalan kaki. Bahkan di waktu kuliah pun saya harus tinggal di musola. Ketika saya masuk ke kampus dulu, daftar ke kampus orang tua tidak menghendaki, bahkan kakak-kakak tidak menghendaki. Bilang, kamu ini kok gagah-gagahan sih masuk kuliah? Emang gak ngelihat orang tua kamu hanya sebatas pedagang tempe keliling yang dapat 10.000, itu pun 10.000 harus dibagi sama adik-adik kamu. Yang 9. Yang 9. Yang 4. Yang 4. Iya, dan dari situ saya berpikir bagaimana hari ini saya harus lebih derajatnya lebih tinggi atau lebih mulia daripada orang tua saya, dan saya harus mampu mengangkat derajat orang tua saya dan harus mampu memuliakan orang tua saya walaupun orang tua saya hanya sebatas pedagang tempe keliling. Dan dari situ kemudian saya tinggal di musola gitu kan, dapat gaji tuh ya, gaji sebagai marbot. Iya, jadi marbot ngepel gitu. Ingat gitu kan, salah satu dosen saya berkata, Syekh Rajab dari Al-Azhar, setiap debu yang dilihat oleh mata kamu, ketika kamu bersihkan di tempat ibadah, maka itu akan menjadi pundi-pundi amal kebaikan dan menjadi bidadari-bidadari surga kelak nanti. Oke. Modal itu dipegang terus sampai hari ini. Iya. Dan akhirnya saya dapat keberkahan mengurusi musola gitu kan. Dan yang paling tragis itu adalah di masa-masa kuliah. Selama 2 tahun lebih, saya harus berjalan 2 kilo, jajan 4.000. Jajan 2 kilo dulu, ngambil mobil di depan bis, kemudian bayar untuk berangkat 2.000 dan pulangnya 2.000. Jadi kalau di kampus yang ikut nembeng sama teman-teman aja kalau makan. Yang penting bisa keisi gitu, tinggal di komisariat. Dari situ Masya Allah gitu kan, banyak hidayah. Yang paling sangat luar biasa adalah ketika saya waktu ingin bayaran kuliah pertama. Bayarannya kalau nggak salah itu 2,5 juta. Saya cuma punya uang menyiapkan 1 juta. Bingung 1,5 juta dari mana. Ketika itu saya sholat maghrib, sholat duha, berdoa, Allahumma inna du'a'aka wal baha'aka wal jamala jamaluka. Saya meminta bahwa memang seandainya rizki itu masih ada di atas langit, maka turunkan ya Allah. Dari itu saya bingung karena memang untuk mencari 1,5 juta itu nggak mudah dalam waktu hanya 3 hari itu kan. 3 hari? Iya, 3 hari. Berzikir, kemudian subhanallah sambil nangis kan, tiba-tiba saya ada yang noel dari belakang. Saya jawab, ternyata pas lagi noel dia jawab wow. Saya kira kaget. Saya terbawa ceritanya. Terus. Ada yang noel gitu kan. Ketika noel ternyata orang gitu kan. Kenapa kok kamu nangis Is? Iya Pak, saya bingung, 3 hari saya harus cari 1,5 juta untuk biaya kuliah dan melanjutkan kuliah. Sedangkan orang tua saya tidak mampu untuk membiayai. Waktu itu semester 1? Semester 1. Akhirnya ya udah nanti bayarannya sampai tanggal berapa ya? Tanggal 17. Ya udah nanti tanggal 16 ke rumah Bapak ya gitu kan. Akhirnya saya datang gitu kan. Tok gitu kan ke rumah salah satu bapak yang baik tadi gitu. Pak, saya kemarin diingatkan oleh Bapak tanggal 16 diminta suruh ke rumah Bapak. Akhirnya, oh iya Is, iya ini sebentar ya, tunggu ya di depan gitu kan. Akhirnya Bapak itu tiba-tiba bawa amplop gitu kan. Is, ini ada titipan nih dari salah satu orang gitu kan. Dipegang ya. Ini apa Pak gitu kan? Ini apa Pak? Ini apa Pak? Tetap sambil gini apa Pak gitu. Karena itu jawaban doa. Ternyata ketika saya buka gitu kan, Masya Allah luar biasa, isinya 1,5 juta dari situ, dan saya bisa melanjutkan kuliah. Boleh disebutin nggak Bapak siapa? Saya lupa namanya. Karena lama sekali saya tidak komunikasi. Mungkin kalau nanti saya pulang ke Cilegon saya komunikasi lagi. Tapi apa yang mau disampaikan sama Bapak itu? Tentunya saya merasa bahagia sekali. Semoga memang ini menjadi catatan amal baik dan amal soleh yang selalu saya ingat ketika saya memberikan training kepada para siswa di sekolah, bahwa memang rezeki Allah itu sangat luar biasa lebar. Di mana kita melangkahkan kaki, disitulah ada jalan rezeki. Jadi teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya nggak usah khawatir dengan rezeki yang telah Allah berikan.
dimanapun kita menginjak dalam suatu kebaikan, maka rezeki itu akan hadir untuk kita sendiri. Dan itu selalu pedoman yang selalu saya pakai dengan bersama istri saya ketika memang saya menjalankan aktivitas-aktivitas sosial. Niatkan, lakukan, lupakan. Setiap kali kita melakukan kebaikan, langsung lupakan kebaikan tersebut. Lupakan ya. Jadi jangan sampai, wah kemarin udah gue bantuin. Jangan ya. Jangan. Itulah yang membuat kita selalu menjadi termotivasi untuk menjalani kehidupan kita. Jadi setiap kali sedetik kita melakukan kebaikan, langsung sedetik itu juga kita harus melupakan. Catat baik-baik. Berarti waktu itu dibayar cash dong. Ketika berdoa, nangis, ditowel. Saya merinding dengernya. Nah, kadang saya nggak tega gitu. Artinya memang ketika memang ingat kepada orang tua saya gitu kan. Dan akhirnya sekarang alhamdulillah ya orang tua saya sekarang masih sehat gitu kan. Gitu. Masih sampai saat ini juga masih berjualan tempe keliling, dan saya sampai supply gitu kan, bagaimana memberikan supply terbaik sebulan sekali kepada orang tua supaya memang orang tua termotivasi, karena fashionnya orang tua udah kerjaannya di situ, senangnya dari situ. Saya artinya memang dari setiap butiran-butiran tempe yang memang kacang kedelai yang memang dimakan saya saat itu menjadi salah satu nutrisi kebaikan untuk menjalankan aktivitas saya. Iya. Jadi memang dari kecil udah di pressure kuat. Iya, diterpa oleh keadaan. Sehingga saya harus berpikir ulang gitu kan. Belum lagi ketika saya masuk kuliah gitu kan. Teman-teman saya masuk di jurusan salah satu pendidikan agama Islam. Lihat 200 nama, nggak ada nama Faiz Firdaus. Sebentar. Kuliah itu kan kakak 4, adik 4. Mereka pasti komplain dong. Kenapa kamu kuliah? Kan orang tua juga nggak banyak uangnya. Karena memang tadi itu saya tinggal di musola, menghidupi saya sendiri. Saya tidak meminta dari orang tua, dan saya jauh dari orang tua ketika itu. Gitu. Ya, ketika itu kenapa saya harus tinggal di musola? Saya dulu tinggal di pondok pesantren. Ketika itu saya jalan gitu kan, saking bingung gitu kan, hari ini bisa makan apa ya gitu kan. Ketika itu saya ngelihat udah waktu asar, kenapa kok di musola ini gak ada yang azan? Akhirnya saya azan di situ. Ternyata ada yang mendengar, salah satu masyarakat, dan langsung meminta saya, "Dek, lebih baik kamu tinggal di sini ya." Akhirnya saya tinggal di situ, ya udah. Gitu. Dari situ peluang. Kan itu sebenarnya gak mungkin lah tiba-tiba ada orang yang minta untuk tinggal di situ ya. Iya. Jadi keluarga pun tidak komplain ya ketika Om Faiz malah minta kuliah, dan gak minta kuliah juga sama orang tua ya. Tapi orang tua tahu nggak? Tahu. Bahkan 1.000 perak pun saya nggak minta sama sekali sama orang tua, dari mulai pendaftaran dan sampai juga selesai kuliah. Keren. Sampai biaya wisuda pun nggak gitu kan. Cuman mak minta doanya. Orang dekat sama orang tua abah atau mak minta doanya gitu. Minta doa. Makanya orang tua selalu bilang sama saya, "Ibu mah nggak bisa ngasih apa-apa sama kamu, Izya. Ibu mah cuma bisa ngasih doa." Itu yang quotes yang selalu saya ingat kepada yang selalu disampaikan orang tua kepada saya, sehingga itu melahirkan satu semangat dan motivasi baru bagi saya. Sampai hari ini saya harus berpikir, ternyata ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu menjadi senjatanya orang mukmin. Gitu. Pesan apa lagi yang teringat sampai hari ini dari orang tua? Ada salah satu pesan yang memang orang tua sampaikan kepada saya, khususnya bapak ya. Bapak menyampaikan sama juga, bapak itu tidak bisa memberikan harta yang banyak sama kamu. Bapak itu hanya ingin memberikan satu doa supaya kamu senantiasa menjadi anak yang soleh. Dan ini menjadi salah satu motivasi yang selalu ingat gitu kan, ketika teman-teman yang lain bangga dengan harta yang dia miliki, bangga dengan pendapatan yang dia miliki, tapi saat itu ternyata kekuatan doa yang mampu menerpa kita menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang hebat itu bukan lahir dari kursi yang empuk. Orang-orang yang hebat itu bukan lahir dari suatu harta yang banyak,
Tapi orang yang hebat itu lahir dari terpaan masalah yang dihadapi. Inspiratif Iya. banget Kang Faiz ini. Ya. Saya terbawa cerita jadi mendalami. Kang, udah kemarin hari ayah, ya. Apa yang hari ini belum sampai apa ya namanya cita-cita Kang kepada orang tua? Cita-cita saya yang paling besar adalah bagi kedua orang tua saya, dimanapun saya berada, saya harus mampu memberikan salah satu kebaikan-kebaikan. Kebaikan tersebut lahir tentunya. Yang saya berikan ini tentunya bukan semata-mata untuk membangun kehebatan saya pribadi, tapi ini adalah bagian daripada hal terbaik yang saya harus persembahkan untuk kedua orang tua saya. Saya berpikir saat ini, kalau orang tua saya belum mampu terangkat derajatnya, minimal anaknya yang memberikan derajat kepada orang tuanya kelak nanti, baik di dunia ataupun di akhirat kelak nanti. Saya hari ini bukan dilahirkan dari seorang bapak dari kalangan ustadz dan alim ulama. Iya. Saya dilahirkan dari seorang anak pedagang tempe yang minim pemahaman agamanya, tapi mampu memberikan edukasi terbaik untuk anaknya. Dan dari sini saya bangga. Kenapa ketika saya memberikan training kepada siswa, saya selalu mengatakan saya ini hanya sebatas anak pedagang tempe keliling. Hari ini saya lebih pedih daripada teman-teman semuanya. Maka hari ini teman-teman harus bisa lebih hebat daripada saya. Oke. Keren. Orang tua berapa sih, Kang? Orang tua hampir 70-an ya 60-an atau mungkin 70-an lah, sudah tua dan tapi masih bangga mengayuh sepeda ontelnya. Oh iya. Iya. Kuat sekali. Karena memang Itu setiap hari? Iya, hampir setiap hari dia dagang. Ya, kalau saya pulang ke Cilegon saya sering tanya sama orang tua, hari ini dapat berapa? Paling dapat 20.000. Ya udah, alhamdulillah disyukuri ya Pak, karena memang mungkin itu rezekinya. Nanti ada rezeki lain. Buktinya hari ini Bapak bisa mampu memberikan motivasi besar saya, sehingga hari ini Bapak bisa memberikan kesempatan kepada saya bisa jadi orang seperti ini karena memang Bapak bisa kuliah, motivasinya dari Bapak, bukan dari orang lain. Kasih makannya dari itu juga kan. Oke. Yang bisa menginspirasi banyak orang kan, gitu ya. Dan itu jadi ladang amal ya. Iya, ladang amal. Saya merinding dengernya. Kang, kita balik ke hari ini. Akang punya prestasi pemuda pelopor bidang pendidikan Kota Serang. Itu bisa cerita apa sih, Kang? 2017 saya mengangkat anak berkebutuhan khusus ya. Artinya memang pemuda pelopor pendidikan ini karena memang tadi mampu mengangkat di wilayah sekitar anak-anak berkebutuhan khusus untuk meningkatkan motivasinya kembali, mau belajar, mau mengenal huruf, mau mengenal angka. Dari situ tim dari Kota Serang mungkin layak untuk dijadikan sebagai juara. Tapi itu bukan sebatas juara saja, tapi saya mampu juga memberikan manfaat yang besar. Kualitasnya adalah bagaimana. Kemudian dilanjutkan di 2018. Ya, 2018 itu ada pemuda pelopor bidang sosial, budaya, dan pariwisata. Akang ini banyak sekali prestasinya ya? Iya. Kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Daun jatuh itu udah ada yang ngatur. Bisa ceritain 2018 itu gimana? Iya, karena memang saya tadi itu ya, melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan, kegiatan sanggar, saya merangkul anak-anak muda supaya anak-anak muda itu memiliki life skill di bidang kesenian. Sudah saya kasih fasilitasnya, ini ada gitu kan, silakan dijalankan anak-anak dan ternyata termotivasi anak-anak. Dan sekarang sudah mulai regenerasi ke angkatan kedua ya. Oh, udah mulai angkatan 2. Bahkan anak kisaran 5 tahun sudah ikut bergabung menjadi personil kita. Serius? Iya. Jadi personil kita. Ya sudah nggak apa-apa. Orang tuanya bangga sekali. Iya, maksudnya orang tua gimana? Iya, orang tua yang 5 tahun gitu kan, ketika memang hari itu dapat mentas, kemudian dapat pesangon uang gitu kan. Wah, seneng gitu kan.
Gitu langsung dia puas-puasin beli robot-robotan, dibagi sama orang tuanya sebagian gitu kan. Banget ya. Iya. Gitu, wah ini dapat uang banyak banget katanya. Jadi ya, bergambar dari cerita Kang Faiz tadi luar biasa sih. Jadi anak-anak 5 tahun juga udah bisa dilibatin, apalagi di musim pandemi. Anak-anak pada nggak sekolah kan? Iya, kita berusaha untuk ngasih beasiswa sampah. Kenapa udah dikasih beasiswa sampah? Bisa cerita nggak? Saya melakukan edukasi pendidikan karena memang anak-anak kan lebih condong untuk main gadget aja daripada belajarnya. Yaudah, sini datang ke rumah, Pak Faiz kasih tethering ya, tapi syaratnya kamu harus bawa sampah. Sampah kita kumpulkan. Setelah dikumpulkan kemudian dijadikan uang, kita belikan beasiswa, dijadikan beasiswa tas, sepatu, dan mungkin untuk biaya pendidikan bulanan anaknya yang ikut belajar bersama kita. Bisa begitu ya? Iya, kita memanfaatkan sampah. Jadi menghadirkan sampah itu menjadi lahan beasiswa bagi anak-anak. Keren. Gitu. Keren. Duta Taman Bacaan Kota Serang 2018. Saya bingung ya kalau udah ngomongin prestasi. Sebenarnya harusnya saya lupakan. Saya harus berpikir ke tahun berikutnya 2021 masih. Karena Kang, ini jadi salah satu latar belakang Akang kan tidak punya privilege ya. Privilege itu ya uang banyak, orang tua pejabat, ya kira-kira gitu ya privilege ya. Jadi kesempatan-kesempatan itu kan sebetulnya kalau dilihat dari kacamata kita di Kabupaten Serang, banyak anak-anak petani yang minder sebenarnya Kang. Kenapa saya harus ngorek gimana cara prestasi itu? Jadi harus bisa cerita, jangan sampai dilupakan. Memang segmentasinya kita harus sentuh ya. Kita rangsang, kita bagaimana anak-anak itu ajak supaya termotivasi. Ternyata ada orang yang lebih di bawah kita. Dari situlah kita bisa berpikir untuk memberikan satu hal-hal positif kepada anak-anak itu. Motivasi-motivasi besar yang memang harus kita lahirkan kepada orang-orang yang memang sudah mulai putus asa saat ini. Karena tadi tuh orang hebat itu bukan lahir dari kursi yang empuk. Iya, betul. Orang hebat itu begini, menginspirasi banyak anak muda, gitu ya. Sampai 2018 juga pemuda inspiratif di bidang pendidikan Kemenpora. Ketika itu memang ada ajang untuk mengikuti di tingkat seleksi tingkat nasional. Saya harus bisa menghadirkan hal-hal baru. Bukan hanya manfaat ini bisa dirasakan di kota saya, tapi juga segmentasinya bisa dirasakan di tingkat nasional. Ini kementerian soalnya nih. Iya. Kementerian ini nggak main-main masalahnya. Oh gitu. Sebenarnya kemarin ada yang sempat gagal. Pasangan muda inspiratif sempat gagal. Oh, sebentar. Jadi dari sekian prestasi itu pernah gagal juga kan? Pernah gagal. Apa yang bisa diceritakan tentang kegagalan? Ya, ketika memang ada ajang juga keterlibatan untuk mengikuti pasangan muda inspiratif ya. Mungkin presentasi yang kami sampaikan belum terlalu menarik bagi ini, sehingga memang kita harus berbenah. Kita emang benar-benar harus menghadirkan sesuatu yang baru. Kemudian juga umur sudah mulai menua. Udah mau 30. Udah mau 30. Okay. Jadi bukan di pemuda lagi dong. Tetap masih muda. Masih muda, jiwanya masih muda. Okay. Makanya hari ini saya tergabung di kebetulan saya wakil ketua Forum Ekonomi Kreatif di Kota Serang. Gitu, ada 16 subsektor ya di situ ya. Apa aja tuh? Ada di antaranya juga kuliner, kemudian juga film dan lain sebagainya. Ini ada 16 subsektornya ya. Ini juga melahirkan salah satu nuansa baru mendorong bagi kalangan anak-anak muda untuk terus berpikir melahirkan hal-hal baru. Tentunya kalau hari ini subsektornya ada yang pertama misalkan aplikasi dan pengembangan permainan anak atau permainan. Di Banten sedikit orang yang pengen bikin aplikasi. Harusnya kita hari ini didorong, terutama Geraha kreatif. Menciptakan produk hari ini. Sejatinya karya itu ya tadi itu bukan hanya menjadi salah satu lembaga pengembangan saja, tapi melahirkan satu kreativitas baru.
Ini kita dipertemukan juga sepertinya memang harus berkolaborasi, Kang. Bismillah. Kang. Ya. Berikutnya, Akang kan mungkin jadi benar yang saya tadi di awal bilang, Akang tuh ikonnya Provinsi Banten bisa dikatakan. Sudah menggerakkan apa anak-anak muda di Provinsi Banten? Sekarang kan online tuh, WhatsApp, grup atau dan lainnya segitu. Anak-anak muda mungkin yang terinspirasi bisa gabung di mana, Kang? Teman-teman bisa bergabung sebagai bagian pada relawan rumah inspiratif ya. Relawan Rumah inspiratif. Okay. Karena memang kita sudah sediakan plot-plotnya. Okay. Di situ kita melakukan pembinaan di announcer, gitu kan, di bidang penyiaran. Karena memang dulu juga basicnya saya sempat mengurusi salah satu lab televisi dan radio di kampus. Oke. Dan sempat juga jadi wartawan ya. Oke. Ada cerita. Akang ini memang benar. Banyak pengalamannya yang bisa di-share. Berapa lama jadi wartawan, Kang? Di 2010 saya di Ekspresi Radar Banten. Ya, jadi penulis salah satu muda ya. 2010 berarti pas masuk awal kuliah dong? Iya, sambil kuliah, sambil juga jadi wartawan. Kemudian diminta salah satu juga lembaga koran Muslim, namanya Warta Muslim, jadi wartawan selama 1 tahun. Oke. Gitu. Sebab kalau dilihat, Kang, ini di channelnya nih, nanti muncul di channelnya. Gaya bahasa Akang tuh orang radio banget. Berapa lama di radio, Kang? Kisaran 5 tahun ya. Oh, pantes. Oke. 5 tahun sempat mengelola radio swasta, diminta ya. Kemudian juga diminta juga untuk mengelola radio komunitas dalam Jaringan Radio Komunitas Banten, JRKI ya. Kalau Indonesia JRKI, kalau JRKB ya, JRKB, kalau Banten kabupaten. Kemudian di tahun 2015 tuh aktivitas saya sempat jadi kepala sekolah muda. Oke. Di umur 23 tahun. You crazy, man. Karena ketika itu saya ngajar sebulan ya, selesai jadi wartawan, kemudian ada yang ngelirik gitu kan. Salah satu sekolah SMA. Oke. Sebulan saya mengentaskan. Di situ muridnya nakal-nakal semuanya. Okay. Aduh, saya pusing. Pilihannya sama murid, dia bilang, hayang golok, hayang celurit, Pak. Ya salam. Kalau saya nggak lulus, siap-siap pilih, Pak. Saya berantas ketika itu. Saya jalankan sholat duha berjamaah. Saya sholat duhur berjamaah gitu. Yang biasanya anak-anak SMA jarang untuk sholat. Ketika itu saya membawa nuansa religius ketika itu. Anak-anak nggak siap. Impactnya di treatment. Iya. Ya udahlah, ini akhirnya emang keputusan saya gitu kan. Keputusan saya untuk mengambil keputusan terbaik mendidik generasi bangsa supaya lebih religius, penanaman akhlak. 1 bulan langsung diminta jadi wakil kesiswaan. Baru 1 bulan saya ngajar. Pak, itu kan ada kan sayanya yang senior. Iya, senior. Kenapa harus saya? Saya masih muda Pak, saya masih butuh pengalaman ngajar ketika itu. Ya udah, akhirnya ya udahlah, Pak Faiz aja ya menjalankan. Akhirnya dijalankan 1 bulan. Setelah sukses gitu kan, sekitar 1-2 tahun di SMA, dilirik lah gitu kan. Faiz, kebetulan plot dari kepala sekolah SMP IT ini kosong nih. Tolong ya jadi kepala sekolah. Gitu. Aduh, akhirnya saya jalankan gitu kan. Ya udah, selesai gitu kan. Ternyata ada yang ngelirik salah satu lembaga pondok pesantren. Oh, pondok Khori. Saya nggak bisa Khori. Tapi saya menjalankan. Tolong ya di sini untuk menjadi asatid dan juga pimpinan pondok pesantren. You crazy, man, you crazy. Akhirnya ya selesai kan di pondok pesantren. Saya berpikir kan, kalau selamanya saya membuntut, jadi buntut nggak asik gitu kan. Mending saya kalaupun kecil saya jadilah tempat, ya udah. Akhirnya saya membuat kegiatan sosialpreneur, jadilah rumah inspiratif. Rumah inspiratif. Karena memang diterpa itu. Kang, anak-anak muda di kampung, khususnya mungkin di Jawilan, ya, mungkin di Kabupaten Serang banyak lah. Saya juga dulu dari kampung, ya, sampai hari ini juga masih di kampung.
permasalahannya adalah orang nggak bisa ngomong. Akang ini kan udah melanglang buana dari wartawan nulis, radio kan ngomong gitu ya. Jadi pimpinannya ngomong. Apa kiat buat mereka yang sampai hari ini, aduh saya mau malu gitu. Kiatnya mungkin dari Akang ada nggak sih? Yang pertama, kita harus mampu membaca peluang potensi diri terlebih dahulu. Bisa nggak sih orang pendiam tuh berbicara? Bisa. Seyogianya sebenarnya memang mereka itu punya talent. Kadang kalau perempuan kalau udah ngambek marah itu kan masak ngacak-ngacak masak. Jadi nah dari situ tuh digali potensinya gitu kan. Secara perlahan-lahan. Dipetakan map dulu. Ya di mapping dulu ya. Iya, jadi di mapping dulu. potensinya apa? Nggak harus ngomong ya. Iya, gitu kan. Dari situ mulailah, setelah mulai dibaca peluang potensi dirinya, kemudian dipetakan, dari situlah kita mampu mengetahui. Dulu saya pendiam, nggak bisa ngomong. Serius, Kang? Iya. Dulu itu saya dari mana pendiamnya? saya dulu sekolah di salah satu lembaga sekolah menengah ini pertama. Pendiam, bahkan teman-teman yang lainnya ketua OSIS gitu kan. Saya nggak ikut kegiatan-kegiatan gitu dulu. Gitu. Gitu. Saya pernah gitu kan, ada cerita yang paling sedih ketika saya berbaris di lapangan upacara ketika itu di seluruh sekolah. Ada orang lewat gitu kan, pedagang tempe, tapi bukan orang tua saya. Ketika itu tempe kenceng kan suaranya. Oke, waktu itu masih ceng-cengan. Iya. Semua orang melirik saya. Dari situ saya ngedon gitu kan. Ada yang minder, ada yang ngejek, ada yang noel-noel sengaja ngejek gitu kan. Saya berbicara dalam batin saya, suatu saat nanti saya harus bisa lebih daripada orang-orang yang mengejek saya. Oke. Alhamdulillah, dan hari ini saya ingat sekali dengan teman-teman saya yang dulu ketua OSIS gitu kan, yang dulu sebagai ketua wakil MPK OSIS. ya. Iya. Dia dulu hebat, kenapa sekarang standar pada umumnya. sinarnya ngedrop gitu. Iya. Kan waktu itu zaman tahun 90-an kan di sekolah kan ceng-cengan bapak tuh, ya kan. Wah, Arka gitu kan. Yang namanya Pak Arka kan gitu ya. Oh, jadi dari situ sempat down juga. Ntar dulu, gue tuh sebenarnya masih nggak percaya kalau dari kecil nggak banyak ngomong ya. Tapi nanti kita klarifikasi sama Umi ya, sama istri ya. Istri nanti kita klarifikasi. Saya bisa berbicara karena memang tuntutan pekerjaan gitu. Ngajar setiap hari gitu kan. Akhirnya bisa lah gitu kan. Gitu. Dulu terobsesi sekali bagaimana saya bisa berbicara dan memberikan motivasi. Gitu, sehingga saya ya tuntutan saya harus bisa ngomong mau nggak mau. Ya dari berbagai bidang kita harus bisa ngomong ya. Berarti mulai ngomong itu dari kuliah dong. Dari kuliah. Ikut organisasi banyak. Iya, dari situ banyak pengalaman yang saya dapatkan gitu kan, diterpa dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, banyak link, banyak informasi, disitulah. Ditambah lagi Tridharma Perguruan Tinggi pengabdian, akhirnya ketika saya turun di masyarakat, pengabdian di organisasi kita coba terapkan. Oke. Ya. Berarti pengalaman berorganisasi di kampus itu sangat pengaruh banget sama diri Akang. Iya. Khususnya saya sebenarnya hampir sekolah 12 tahun nggak pernah diterpa dengan sesuatu yang menarik dan bagus. Ya ikut kegiatan ya kayak gitu, saya hanya sebatas pelengkap. Menggugurkan kewajiban. Pelengkap saja gitu kan. Gitu. Bahkan nggak dapat nggak pernah dapat juara, nggak pernah dapat prestasi zaman sekolah dulu gitu kan. Ngelihat teman, wih bangga banget ya, kayak kalau kita berprestasi selalu dipuji sama guru, gimana ya caranya. Tapi kebatasan intelektual saya cuma setengah. Karena di kampung kan, maksudnya orang tua juga nggak punya privilege kan. Iya, akhirnya saya berpikir untuk memunculkan 3 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Ternyata cerdas intelektual itu nggak cukup. Kita pintar matematika, bisa matematika, tapi kadang orang yang pintar matematika ketika dicontekin pelit.
Oke, biasanya begitu. Sehingga saya greget, oh ternyata cerdas intelektual itu nggak cukup, harus diimbangi dengan kecerdasan spiritual. Bagaimana mampu membangun, memberikan motivasi. Kalau kita pintar matematika, gitu kan? Ya bukan dicontekin caranya, tapi kita ngajarin teman kita. Dikasih spirit nih caranya seperti ini, aljabar itu seperti ini. Dikasih tahu. Iya. Kadang kan orang dikasih spirit, ada yang mau termotivasi, ada yang enggak. Ternyata harus dibutuhkan juga kecerdasan emosional. Kita harus ada perhatian. Kalau hari ini ada teman kita yang memang belum makan di sekolahnya, ya kalau kita jajan 10.000 ya seyogyanya kita ngasih 3.000 atau 5.000 sama teman kita, memberikan rasa perhatian. Dan hari ini yang menguatkan kepada saya adalah saya melahirkan kecerdasan emosional ini lebih tinggi daripada kecerdasan intelektual dan spiritual. Empati. Dari situ. Satu lah berikutnya Bang. Kang. Kebetulan ini lagi LDKS. Latihan dasar kepemimpinan kan di sekolah-sekolah SMA. Kemarin juga sempat diminta untuk ngisi LDKS Kang. Apa sih tips buat anak-anak yang lagi LDKS? Nah, dari Kang. Hari ini teman-teman yang sedang mengikuti latihan dasar kepemimpinan tentunya pemimpin yang besar itu lahir dari sebuah terpaan yang besar. Jadi hari ini memaknai leadership seyogyanya teman-teman harus belajar satu, menerapkan kejujuran. Karena jujur itu penting, bukan jujur kacang hijau. Itu bubur. Jujur itu penting karena jujur itu adalah kunci kehidupan kita. Saya selalu menerapkan bagaimana harus berani jujur. Karena hari ini kalau kita nggak bisa jujur, bangsa kita akan rusak, bangsa kita akan hancur karena ya tadi itu sedikitnya orang yang jujur. Berarti dari mulai anggota, ketua harus pegang satu itu sebetulnya. Iya, semuanya. Ini penting bagi kita supaya memang kalau latihan dasar kepemimpinan bukan hanya mendapatkan motivasi saja, tapi bagaimana kita juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai kepemimpinan tersebut. Terutama memang sikap-sikap jujur, disiplin yang paling penting gitu. Kalau di luar, di Jerman, di Amerika, orang bilang telat 1 menit itu tidak beradab. Saya makanya sudah memetakan. Saya setiap kali diundang dimanapun jangan sampai lewat dari jam yang ditentukan. Itu kunci bagaimana membangun kedisiplinan saya, gitu kan. Kalau misalkan kita diundang jam 10, kita harus prepare dari 8:30. Melakukan segala aktivitas jam 9. Itu kunci bagaimana kita mengatur schedule time aja itu sudah menandakan tingkat keberhasilan kita. Tadi itu ada pepatah bahasa Arab mengatakan al-waktu kasais. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak pintar-pintar memanfaatkan waktu, maka kita siap-siap akan terhunus sama pedang. Tertebas oleh pedang. Tertebas. Berarti sebetulnya 2, jujur dan disiplin. Jujur dan disiplin. Itu pesan buat anak-anak yang teman-teman yang lagi LDK. Teman-teman aja lah, kita kan masih muda. Berikutnya Kang, di kampus masih ada teman yang masih tidak bisa dilupakan nggak? Atau jangan-jangan istri itu teman kampus? Awal saya ketemu istri, karena memang kan rutinitas saya kalau udah di kampus dulu, gini Kang, saya itu 15 menit sebelum azan harus sudah ada di masjid. Karena harus rebutan mikrofon untuk azan. Lewatlah depan bank BTN gitu. Kemudian ngelihat cewek lagi duduk. Di situ kok cewek ini cantik banget ya. Saya pengen azan, udah niatnya azan. Akhirnya belok lagi, ngelihat lagi. Masya Allah, seandainya kelak nanti ini jodoh saya ya. Gugur niat saya pertama pengen melakukan kegiatan kebaikan. Aduh katanya, udahlah akhirnya saya balik lagi lah memutuskan untuk sholat. Akhirnya saya nggak dapet mikrofon tuh.
Udah akhirnya setelah itu berdoa, ya Allah, semoga wanita yang tadi saya lihat dalam pandangan pertama ini kelak nanti menjadi jodoh saya. Doa waktu sholat itu. Iya. Gila lu. Crazy man. Emang sebenarnya dulunya saya udah pernah ngelihat istri saya gitu kan. Saya kebetulan gitunya jadi announcer di salah satu ajang perlombaan. Istri saya ini salah satu peserta lomba nasyid dan salah satu vokalnya. Oke. Di situ saya ngelihat, ya Allah, masya Allah, kerudungnya besar-besar gitu kan, garisnya besar-besar, semoga kelak nanti ini salah satunya ada jadi bagian. Saya nggak gitu kan, saya jadi announcer aja ngelihat, cuma ya bisa berpikir dan membayangkan ya, yang enggak. Waktu itu udah ketemu, tapi Enggak dan nggak tahu, cuma hanya sebatas berdoa aja gitu kan, cuma keinginan, ya siapa sih yang nggak punya keinginan gitu kan untuk mau merubah dirinya dan keluarganya kelak nanti menjadi keluarga yang baik, sakinah mawaddah warahmah kan gitu. Sudah tuh akhirnya saya kan memang sebelum itu ada aktivitas lagi siaran radio komunitas kan di lab radio di kampus. Akhirnya si cewek itu duduk di depan lab. Ya biasalah cowok kalau udah ada kesempatan gimana dong ya. Momen ya harus diambil sebaik mungkin gitu kan. Akhirnya dari situ ternyata dia curhat duluan, dia kenalan gitu kan, curhat, ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya udahlah. Enggak dikasih nomor handphone, ketika itu saya udah minta gitu kan. Tetap dari kesempatan ya. Kan dia bilang gitu kan kakak itu kan aktif di sini, pasti tahu dong setiap wilayah dan teman-temannya. Oke, kalau memang kakak serius katanya, silakan datang aja, cari aja nomor handphone di teman-teman yang satu wilayah. Akhirnya ada yang satu wilayah dapat nomor handphonenya. Dari situlah saya berusaha untuk datang gitu kan, datang ketika itu jual motor baru lunas. Oke. Jual laptop. Oke. Jual laptop beli mas kawin ya Magelang. Oh subhanallah. Saya datang. Ini tanda keseriusan saya. Oke. Jual laptop, jual motor buat PT-PT. Hajatan. Dijual. Berarti orangnya tipikal komitmen. Iya, alhamdulillah ya. Saya berpikir orang tuanya bilang jangan nikahnya sekarang ya, kalau bisa setelah istri dahlianya lulus dulu ya. Nggak mau lah saya. Oke. Ya udah tahun depannya nggak mau lah. Dikasih waktu 8 bulan. Ya mau nggak mau ngejual motor yang dipunya. Tapi sebelumnya saya udah beliin motor dulu gitu kan. Oke. Dalam sistem ya, untuk jaga-jaga gitu, beli motor yang lain gitu. Ya udah dari situ berjalan lah gitu kan. Gitu akhirnya banyak yang datang gitu kan. Bahagia banget gitu kan. Dengan waktu yang sangat benar-benar terbatas tuh. Ada yang paling sangat menyentuh sekali sih ya, maklumnya. Udah melakukan kehidupan rumah tangga, ngebayarin semester, cari macam-macam lah gitu. Yang paling sangat luar biasa, istri lulus 3 tahun setengah dalam keadaan mengandung 9 bulan. Luar biasa. Teman-temannya yang lain 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang DO. Istri saya 3 tahun setengah mengandung, gombol-gombol 9 bulan. Gila, nanti gue klarifikasi sama istrinya. Nanti masuk episode Trikandi. Kang, lu harus buat rapid test namanya. Itu pertanyaan cepat yang betul lu jawab. Jadi 2 pilihan, lu pilih salah satu. Lu milih jujur atau pintar? Jujur. Kenapa? Jujur membawa makmur. Oke. Gak gue tanya lagi. Cukup itu. Kerja keras atau kerja pintar? Kerja keras. Kenapa Kang? Karena kalau nggak kerja keras kita tidak akan mendapatkan hasilnya. Orang malas atau orang rajin? Apa? Orang malas atau orang rajin? Orang rajin. Kenapa Kang? Malas kan juga kan bisa. Seyogianya kalau kita mulai sesuatu dengan kerajinan, rajin, pasti hidup kita akan menjadi enak. Iya. Lu termasuk orang rajin juga ya?
Berikutnya, kedepannya nih, pilih jadi pejabat atau jadi pengusaha? Karena pasti akan banyak yang menawarkan jabatan ini pasti gini nih. Sudah sempat ditawarkan. Pilih yang mana? Pengusaha, bismillah. Pengusaha. Oke. Berarti jujur, pintar, rajin, pengusaha. Itu yang menjadikan hari ini bekalnya waktu kecil ditempa sedemikian rupa dari orang susah. Iya, karena memang anjuran Rasul juga untuk menghidupkan perekonomian bangsa dan negara kita adalah dengan berusaha. Berusaha dengan jujur, berusaha dengan rajin, berusaha dengan pintar. Ya, bekerja dengan keras. Oke. Kang Faiz satu lagi. Apa yang mau Kang Faiz sampaikan kepada anak muda di Provinsi Banten? Last question. Sampaikan. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang baik di luar Provinsi Banten ataupun baik di dalam Provinsi Banten, hari ini sebagai anak muda, seyogyanya jadilah pendobrak pembaharuan dan peradaban bangsa. Jadi agen of change untuk memajukan masyarakat kita. Hari ini tidak cukup menjadi orang yang memiliki banyak harta. Hari ini teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya harus cerdas dalam memilih pilihan dalam memetakan potensi diri kita. Ingat, hari ini orang yang besar itu diterpa dengan masalah yang besar. Jangan pernah berputus asa, terus lahirkan kebermanfaatan yang banyak untuk orang lain. Oke teman-teman, tadi sudah mendengar cerita dan kisahnya Kang Faiz, gitu ya. Kang Faiz sangat menginspirasi, khususnya untuk pemuda Provinsi Banten. Beliau ini mendedikasikan dirinya untuk bidang pendidikan, kira-kira gitu ya, untuk memperbaiki SDM versinya anak muda. Semoga dapat menginspirasi teman-teman. Stay safe di rumah, kemudian terapkan protokol COVID-19.